Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Kurnia Jainuddin yang biasa dipanggil Abi oleh guru-guru, oleh para muslim, muslimah, oleh orang tua, oleh para alumni, dan juga para santri. Bertindak sebagai pendiri pesantren Ibnu Sina dan Ketua Dewan Pembina Ibnu Sina Nusantara Cikoneng Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waladi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ar wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, yang terlintas di dalam pikiran Nabi setelah 23 tahun lembaga Ibnu Sina ini berdiri, yaitu bagaimana kita mensyukurilah nikmat yang sangat luar biasa ini atas perjalanan panjang yang dengan perjuangan yang begitu luar biasa dengan melibatkan banyak orang, ya, sehingga betul-betul kita bersyukur melihat perkembangan hari ini. Jadi pada awal pendirian pondok pesantren ini tahun 2003 memang fasilitasnya amat sangat sederhana. Ya, satu ruangan itu bisa digunakan dengan ruangan yang multifungsi sebagai kantor, sebagai musola, sebagai ruang tamu, ya, sebagai kamar tidur santri dan kegiatan-kegiatan lain karena ruangan hanya satu-satunya. Oleh karena itu disitulah dengan semangat yang tinggi, dengan keikhlasan, ya, kita ingin mencoba memberikan pelayanan yang terbaik gitu, ya, karena di sekitaran tempat ini masih dipenuhi dengan pohon-pohon yang besar-besar, ya, terutama pohon kelapa yang jumlahnya lebih dari 50 batang gitu, dan kolam-kolam ikan gitu, dengan tempat yang sangat sepi pada waktu itu, ya, sehingga para santri, para asatid yang mengajar pada waktu itu ikut bekerja sama, membuat WC sendiri, mengalirkan air sendiri, ya, kemudian menyediakan fasilitas-fasilitas yang lain sendiri, ya. Inilah awal gitu. Justru dari kesederhanaan inilah, ya, kemudian menjadi rumah yang dihuni oleh beberapa santri dari berbagai daerah, ya, dari Sabang sampai Merauke, NTT, ya, kemudian dari Kalimantan Barat, ya, kemudian dari Aceh, ya, dari Bengkulu, dan seluruh Pulau Jawa gitu, dan tempat-tempat yang lain gitu. Kami hanya berharap kalau waktu itu hanya punya cita-cita yang besar, ya, jangan semangat yang tinggi, ingin melahirkan generasi. Jadi alasan pada waktu itu kita mendirikan lembaga Ibnu Sina ini karena keprihatinan kita terhadap kondisi bangsa pada waktu itu. Tahun 99 itu ada terjadi banyak kerusuhan di berbagai macam daerah di Indonesia, ya, ada di Sampit, Kalimantan Tengah, kemudian di Sambas di Kalimantan Barat, ada di Poso, di Aceh, ya, kemudian di Ambon dan tempat-tempat yang lain, ya. Oleh karena itu kami ingin menjadi bagian dari solusi, ya, mendirikan lembaga pendidikan yang di dalamnya tidak hanya menampung anak-anak korban kerusuhan horizontal, tapi juga anak-anak yatim, anak-anak duafa yang kita harapkan ketika mereka nanti di sini untuk mempelajari Al-Quran dengan baik, kemudian
mempelajari nilai-nilai keislaman di Al-Quran dengan benar gitu. Kemudian mempelajari tentang ilmu-ilmu yang lain ya, sehingga harapan kita ketika mereka nanti kembali ke daerah itu menjadi penggerak-penggerak kebaikan. Nah, oleh karena itu kita mengupayakan ya anak-anak dari berbagai daerah ini kemudian mempelajari dengan berbagai macam disiplin ilmu ya, untuk pada gilirannya mereka akan kembali ke daerah. Dan oleh karena itu pada waktu itu juga kita ingin bahwa semangat kebersamaan ya, semangat persaudaraan gitu yang kita tanamkan pada mereka ya, karena di tengah-tengah keberagaman bangsa Indonesia itu. Itulah sebabnya kita ingin menjadi bagian solusi dari sekian banyak ini. Dan tahun 2003 inilah yang menjadi awal kita kemudian hadir di sini ya, dengan cita-cita besar ingin memberikan kontribusi nyata di dalam generasi muda ya, untuk masa yang akan datang. Dan sejak harapan itu dititipkan, hari demi hari tempat ini dipenuhi dengan langkah-langkah baru. Setiap pagi mereka datang dengan cerita yang berbeda. Ada yang datang dengan membawa mimpi. Dan di tempat inilah mereka belajar melangkah. Belajar menguatkan iman dan belajar menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dan di sini juga mereka belajar memahami ilmu, belajar menghargai sesama. Hari terus berganti, dan tanpa terasa perjalanan yang dulu dimulai dengan sebuah harapan terus tumbuh hingga hari ini. Dan di balik setiap langkah yang tumbuh, ada kepercayaan yang terus dijaga. Ya, kalaulah bukan dari Allah SWT, niscaya ya tidak ada kepercayaan kepada kami gitu. Ya, anak-anak yang usia kelas 3 SD, kelas 4, kelas 5 dan itu anak-anak yang dititipkan pada kami. Ya, dan ditambah lagi mereka belum pada sunat itu, kemudian 14 orang kami sunat bersama dan harus memandikan mereka kan anak-anak SD. Ya. Jadi tantangannya waktu itu multi dimensi ya, di samping memikirkan fasilitas di sini juga mereka sekolah di luar ya, ditambah lagi dengan perlengkapan administrasi mereka yang tidak lengkap gitu. Sehingga di antara mereka banyak yang ya pada waktu masih belum seketat hari ini ya. Itu namanya kita ganti, tanggal lahirnya kita tentukan, kemudian kelasnya kita tentukan juga gitu. Kadang-kadang pengen ketawa juga gitu hari itu. Ya, anak-anak SD datang dengan tidak membawa perlengkapan administrasi sekolah, rapot, KK, akte gitu. Ya, kita hanya berdasarkan pada pengakuan anak saja. Saya dulu pernah sekolah di kelas ini, kita masukkan di kelas 4, masukkan di kelas 5 gitu. Ya, ini kenangan yang sangat luar biasa gitu. Ya. 23 tahun Ibnu Sina merupakan waktu yang panjang, banyak kenangan, banyak memori, serta berbagai aktivitas yang pernah dilakukan alumni di sini. Di sini masih ada kenangan-kenangan di tempat ini, terutama di sana ada terlihat pohon yang bersejarah sejak berdirinya Ibnu Sina, durian, dan mungkin masih kenang dengan guru-guru yang dulu sampai hari ini ada Bu Imas, ada Pak Dede Suhindar, ada Bu Lilis, ada Bu Leni, dan masih ada yang lainnya seperti yang sudah keluar, ada Pak Asep Supriyadi mungkin masih kenal gitu. Kemudian di sekitar sini juga banyak kenangan bagaimana anak-anak bermurojaah Al-Quran bersama Ustadz Badiun tentunya, UB ya gitu. Sama halnya banyak-banyak ikhop atau hukuman ketika itu luar biasa menjadi kenangan. Jadi wali kelas
dan anak-anaknya beragam ya, dari Kalimantan, dari Sumatera waktu itu, dari Jawa juga termasuk. Dan itu yang mungkin mengikat hati saya sampai kemudian bisa bertahan 14 tahun di sini. Ya, waktu itu saya ditunjuk jadi wali kelas dari mulai mereka kelas 7 sampai kelas 12. Dari mulai yang mereka masih belajar mandi mungkin ya, diajarin mandi sampai mereka bisa selesai 30 juz. Yang menarik dan selalu terkenang itu anak-anaknya ya mungkin. Jadi itu mungkin yang mengikat salah satunya. Saya pernah ingat dulu pernah tinggal di sini, kemudian ngurus anak SD, ya nggak ngurus-ngurus banget juga, tapi karena mereka kelihatan jadi diurus. Salah satunya adalah ngurus mandi mereka gitu ya, nyiapin ember, nyiapin gayung yang isinya itu alat mandi. Jadi setiap sore tuh manggil mereka nyuruh mandi gitu, itu yang anak-anak SD. Dan mandinya itu harus dikasih tahu, sikat gigi itu harus pakai odol. Jadi memang ada anak yang belum tahu sikat gigi harus pakai odol. Terus ada juga yang keramas itu yang pakai sampo satu orang, nanti yang lain ngambil dari rambut satunya lagi gitu. Dan itu yang membuat saya kayak, ya Allah, ini anak-anak kalau nggak ada yang ngajarin, ya kita yang harus ngajarin gitu. Jadi itu sesuatu yang membuat saya terikat. Walaupun akhirnya mereka lulus dan nggak melanjutkan di sini gitu ya, waktu itu masih SD aja. Tapi itu jadi kenangan yang membuat saya kayak ngerasa hidup saya lebih berarti gitu, karena saya ngajarin mereka dari hal-hal kecil. Mungkin mereka nggak dapat itu dari rumah, tapi mereka dapat itu dari sekolah ini, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani Murniati, salah satu anak dari Ibu Haji Diana, sebagai pendiri Pesantren Ibnu Sina Cikoneng, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23 tahun. Semoga Pesantren Ibnu Sina Cikoneng lebih maju ke depannya. Pesan Nabi untuk para alumni dimanapun berada, ya bahwa kalian pernah menuntut ilmu, menimba ilmu di pesantren ini, ya, dan berbagai macam pendidikan, ilmu sudah kalian tempuh. Dan tentu saja kalian adalah bagian dari keluarga besar Ibnu Sina yang hari ini ya, telah memiliki aktivitas masing-masing di berbagai daerah. Tentu saja Habib pun tidak mengharapkan kalian juga sama dalam satu profesi, ya, tapi dengan prinsip tadi, nahnu duat qabla kulli syai', apapun profesinya, dakwah menjadi jalannya adalah hal yang perlu kalian ingat. Jadi dimanapun kalian berada, gitu, tetap beristiqomah. Kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah diberikan, dididik di lembaga ini, di pesantren ini, tetap bisa didawamkan dan bisa dikembangkan dengan ilmu yang lebih baik lagi. Ya, tentu harapan kami yang mudah-mudahan antum dan antuna semuanya bisa bermanfaat ya, dengan menorehkan prestasi amal soleh yang lebih baik ya dari kami. Ya, teruslah tetap bersemangat untuk mencari ilmu, datang ke majelis-majelis taklim, datang ke tempat-tempat simpul-simpul kebaikan ya, karena di sanalah ya kita bisa belajar ya. Dan prinsip dari generasi Robani sampai kapanpun lah, bima kuntum tu'alimun alkitab wa bima kuntum tadrusun, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar ya di satu sisi dan di sisi lain adalah mengajar. Nah, sehingga keistiqomahan itu senantiasa bisa dijaga ya, karena kita dimanapun berada itu diupayakan untuk bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Kemudian yang kedua ya, tetaplah berbuat baik kepada orang tua, pada para guru yang hari ini mereka masih berada di pesantren ini ya, untuk bersilaturahim, menyapa, menanyakan kabar dan juga mendoakan ya. Tentu kami
semuanya, para pendidik di sini, para guru, para musyrif juga senantiasa mendoakan antum dan antuna semuanya. Mudah-mudahan ya di dalam kehidupan itu ada banyak keberkahan ya, yang nilai-nilai selama 3 tahun, selama 6 tahun di pondok itu kemudian bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih baik ya, nilai kebermanfaatan. Banyak di daerah-daerah itu tempat-tempat ya, yang bisa kita jadikan sebagai lahan ya, untuk beramal soleh gitu ya, karena di Indonesia ini surganya dakwah ya, dengan berbagai macam cara kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya itu mengajak orang dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang hikmah ya, untuk senantiasa ya, berbuat baik, senantiasa untuk mengenalkan Islam ya kepada siapapun dengan cara-cara yang sederhana dimanapun berada ya. Karena itu tentu saja harapan kami ya, selama antum sekolah di sini itu kemudian memiliki manfaat yang banyak di masyarakat ya, menjadi penggerak kebaikan. Man yataharok yuharik, siapa yang bergerak dia bisa menggerakkan orang lain. Tentu mengajak kepada sebanyak-banyaknya untuk orang bisa berbuat baik gitu, dengan cara apapun gitu ya, yang tentu saja diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Oleh karena itu pesan Abi, jika ya kalian tidak lebih baik dari Abi ya, maka Abi tidak perlu mati dan antum tidak perlu hidup. Memikirkan anak-anak sekolah di sini juga memikirkan anak-anak yang sekolah di luar juga para santri. Agak miring kayak gini, tapi ngadepnya ke banner. Apa pertanyaannya teh? Ke sini, set. Sambil ngeliatin